Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan Fisika Dasar kedua. Pada pertemuan kali ini, kita akan masuk ke topik rangkaian listrik ya, dengan subtopik gaya gerak listrik, resistansi internal, dan tegangan terminal. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di video-video sebelumnya, kita sudah bahas apa itu arus listrik, apa itu resistansi, kemudian hukum Ohm ya, dan daya listrik ya. Dan dalam hal ini ya yang akan kita bahas ini terkait dengan rangkaian listrik searah ya. Jadi atau disingkat dengan DC, direct current ya. Nah, sebelum membahas tentang apa itu GGL atau gaya gerak listrik, resistansi internal dan tegangan terminal, kita akan lihat dulu ya, di sini sudah saya gambarkan ya. Jadi tentang rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka ya. Sumber arus listrik salah satunya adalah baterai ya. Jadi kalau kita punya baterai, kemudian punya lampu misalnya ya, kemudian ada saklar, nah dihubungkan seperti ini ya. Ternyata bahwa ketika saklar belum disambungkan, ya, belum di-on-kan istilahnya ya, lampu tidak menyala. Ini menunjukkan bahwa di rangkaian ini ya itu tidak ada arus listrik atau I-nya sama dengan 0. Sementara ketika saklar disambungkan, ini lampunya menjadi menyala. Ini jadi nyala. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa di rangkaian ini muncul arus atau ada arus listrik. Nah, rangkaian seperti gambar A ini disebut sebagai rangkaian terbuka. Ya, jadi ini disebut sebagai rangkaian terbuka. Dan yang gambar B disebut sebagai rangkaian tertutup. Ya, jadi pada rangkaian terbuka tidak ada arus listrik, pada rangkaian tertutup ada arus listrik. Jadi arus listrik hanya ada pada rangkaian tertutup. Ya, itu poinnya ya. Nah, rangkaian yang terdiri dari sebuah baterai dan sebuah komponen listrik ya, ini disebut sebagai rangkaian sederhana ya. Dan yang kasus ini di mana arus muncul ini disebut sebagai loop ya, rangkaian tertutup. Satu loop, nah, satu lintasan ya, satu loop ya. Baik, lalu apa yang disebut dengan gaya gerak listrik, resistansi internal, dan tegangan terminal? Ini sudah saya gambarkan lagi rangkaian sederhana ya, rangkaian sederhana baterai dan katakan ada komponen listrik resistor ya atau hambatan ya. Misalkan resistansi dari hambatan itu adalah R, kemudian nilai E, nah ini ya, E itu disebut sebagai apa namanya gaya gerak listrik ya. Jadi berfungsi sebagai sumber energi ini kan ya. Nah, lalu apa itu gaya gerak listrik? Nah, yang disebut dengan gaya gerak listrik ya, di gaya gerak listrik ya, atau sering disingkat GGL ya, itu sebenarnya adalah tegangan terminal baterai ya, saat belum mengeluarkan arus atau saat tidak mengeluarkan arus ya. Jadi seandainya nah seperti ini dalam kondisi terbuka ya saklarnya, jadi belum ada arus di sini ya. Maka tegangan antara A dan B ini terminal baterai ya, ini terminalnya ya. Ketika kita ukur menggunakan voltmeter, maka harga yang terukur oleh voltmeter atau ukur tegangan ya,
itu adalah nilai dari GGL. Jadi E itu ya, ini GGL diberi singkat E, sebenarnya adalah beda potensial atau tegangan antara A dan B ketika I-nya sama dengan 0. Ya, itu kalau secara matematis kita tuliskan ya. Kemudian, nah, saat dia mengeluarkan arus, ternyata bahwa tegangan antara A dan B itu menjadi drop. Ya. Jadi ketika baterai mengeluarkan arus, atau ketika saklar sudah disambung, ya, jika muncul arus pada rangkaian, ternyata gitu ya, tegangan terminal baterai mengalami disebut dengan drop ya, atau jatuh ya, jatuh tegangan atau berkurang ya, mengalami pengurangan ya. Dengan kata lain bahwa VAB-nya itu berarti lebih kecil daripada VAB ketika belum mengeluarkan arus, atau VAB menjadi lebih kecil daripada GGL. Nah, ini terjadi ya karena si baterai ini dikatakan memiliki resistansi internal ya. Jadi drop tegangan ya terjadi karena baterai memiliki apa yang disebut dengan istilah resistansi atau hambatan dalam, resistansi internal. Nah, drop tegangan ini ya, atau selisih dari drop tegangan ini ya, itu sama dengan perkalian antara arus ya. Jadi kan di sini kan ada arus ya, dikalikan dengan hambatan. Jadi besarnya drop tegangan ya, atau V tersebut V drop ya, atau ini sebenarnya ada selisih ya, selisih antara GGL baterai dengan ini ya, tegangan terminalnya ya. Jadi sama dengan I dikalikan dengan R ya. Jadi R-nya adalah resistansi internal ya. Jadi R adalah resistansi internal. Nah, dari rumusan ini E sama dengan VAB dikurangi IR ya. Nah, tegangan terminal ketika baterai mengeluarkan arus itu yang disebut dengan tegangan jepit ya. Jadi tegangan terminal baterai saat ada arus listrik ya, atau saat ya kita sebut saat ada arus listrik ya. Saat ada arus listrik disebut tegangan jepit ya. Tegangan jepit. Jadi VAB ya dari rumusan ini ya itu sama saja dengan E dikurang IR ya. E dikurang I dikalikan dengan R. Nah, kemudian kalau kita perhatikan dari gambar tadi ya, kita lihat lagi. Nah, tegangan antara A dan B itu kan
tidak lain juga tegangan pada ujung-ujung hambatan R ini atau resistansi R ini, ya. Karena ya arusnya I, ya, maka sesuai dengan definisi bahwa R sama dengan V dibagi I, maka tegangan antara A dan B dapat kita tulis sama dengan I ini dikalikan dengan R, gitu kan ya. Jadi VAB, ya. Jadi karena VAB sama dengan I kali R, nah, hambatan luar, ya, maka kita dapatkan bahwa kalau kita masukkan ke sini, ya, diperoleh I dikalikan dengan R itu sama dengan E dikurangi dengan I dikali R. Atau ini kita pindahkan ke ruas kiri ini, yang IR kecil ini, berarti IR besar ditambah IR kecil, atau I dikalikan dengan R besar ditambah dengan R kecil sama dengan E, sehingga dapatlah bahwa arus listriknya I dalam rangkaian yang sederhana tadi sama dengan nilai GGL baterainya dibagi dengan hambatan luar baterai atau resistansi luar ditambah dengan resistansi internal. Ya. Oke, ya, jadi ini adalah tegangan jepitnya, ini adalah arusnya, ya. Itulah perbedaan, ya, antara GGL, gaya gerak listrik, kemudian tegangan jepit, dan ya itulah GGL dan tegangan jepit, ya, dua. Dan apa itu resistansi internal, ya, itu tadi definisinya, ya. Oke, jadi tegangan, sekali lagi bahwa GGL, ya, sebenarnya sama dengan apa, tegangan terminal antara A dan B saat dia tidak mengeluarkan arus, ya. Ya. Saat sudah mengeluarkan arus, maka akan muncul drop tegangan akibat adanya resistansi internal sebesar IR, ya. Jadi ini P drop-nya, ya. I dikalikan dengan R kecil. Nah, dan ini rumus apa namanya? Tegangan terminal baterai atau tegangan jepit, ya. Baik, kita coba lihat sekarang contohnya. Baterai dengan GGL 12 volt dan resistansi internal atau hambatan dalam, ya, resistansi internal, ya, 1 ohm, ya, dihubungkan dengan resistor luar atau resistor beban, ya, 5 ohm. Oke. Tentukan misalkan pertama arus listrik dalam rangkaian, ya. Yang kedua misalkan, ya, tegangan drop, ya. Oh, drop tegangan, ya. Kemudian yang ketiga misalnya tegangan jepit, oke. Yang keempat daya
yang diserap ya. Yang diserap resistor ya. Yang E daya pada resistansi internal dan yang F daya yang dikeluarkan baterai ya, yang diberikan atau disuplai boleh ya, atau dikeluarkan lah ya, atau yang dikeluarkan baterai. Oke, ada 6 pertanyaan ya dari satu soal ini. Baik. Yang A yang kita cari adalah arus listrik dalam rangkaian. Kita sudah tahu GGL-nya 12 volt, resistansi internalnya adalah 1 ohm, dan resistor bebannya adalah 5. Jadi kita sudah ketahui bahwa E, R besar dan R kecilnya ya, maka I yang pertama arus ya, kita tinggal E dibagi dengan R ditambah dengan R kecil, berarti 12 volt dibagi dengan 5 ohm ditambah dengan 1 ohm ya, berarti 12/6 atau 2 ampere. Yang B yang dicari adalah tegangan drop ya, berarti V drop. Itu kan tinggal sama saja dengan apa? I dikalikan dengan hambatan dalam ya. Resistansi internal berarti 2 ampere dikalikan dengan 1. Jadi dropnya adalah 2 volt. Kemudian yang C tegangan jepit. Tegangan jepit sama dengan VAB ya. Jadi tegangan jepit sama dengan VAB saat mengeluarkan arus, yakni E dikurangi I kali R. Itu dikurangi dengan V drop ya. Berarti sama saja dengan 12 dikurangi 2 volt. Yakni 10 volt. Itu tegangan jepitnya ya. Atau tegangan terminal baterai saat dia mengeluarkan arus ya. Kemudian yang D daya pada resistor ya, daya pada resistor ya. Atau daya yang diserap resistor. Oke, sama aja ya. Kita sudah mendapatkan rumus daya pada sudah kita bahas pertemuan sebelumnya kan. Ya, ini apa? Tinggal I kuadrat kali R. Berarti 2 kuadrat kalikan dengan 5, gitu kan ya? Jadi 4 dikali 5, 20 watt ya. Yang E daya pada resistansi internal atau hambatan dalam, berarti ya tinggal I kuadrat kali R juga sama ya. Jadi 2 kuadrat dikalikan dengan 1 ya. Sama dengan 4 watt. Kemudian yang terakhir daya yang dikeluarkan baterai ya. Nah, daya yang dikeluarkan baterai ya. Ini kalau ini kita sebut sebagai PR, ini adalah PR kecil ya. Jadi P oleh baterai ya, karena GG sudah tahu ya, tinggal E dikalikan dengan I ya. Tegangan atau GG dikalikan dengan arusnya ya. Berarti 12 dikalikan dengan 2, yakni 24 watt. Nah, dalam hal ini jadi daya yang dikeluarkan baterai sebetulnya sama saja dengan daya yang diberikan pada resistor luar atau beban dan resistor dalam ya. Jadi P oleh baterai itu sama dengan P yang diberikan pada R dan P yang diberikan pada R, yakni 20 ditambah dengan 4, 24 watt. Oke,
Itu contoh yang pertama, ya. Kita lihat contoh yang kedua. Misalnya, gambarkan ada sebuah rangkaian listrik sederhana juga, ya, sama dengan yang gambar sebelumnya. Buat ini, ya. Rangkaian listrik. Nah, ini ada resistor, ini ada GGL dan hambatan dalamnya ini baterai, ya. Kemudian resistor ini kita beri tanda panah. Nah, jadi kalau ada resistor diberi tanda panah begini, ini artinya resistornya resistor variabel, nilainya berubah-ubah, ya. Oke, jadi pada gambar, ya, nilai R bervariasi atau berubah-ubah atau dapat diubah-ubah, sama aja bervariasi lah, ya, bervariasi, ya. Nah, pertanyaannya adalah tentukan, ya, tentukan nilai R, ya, agar daya yang diserapnya atau daya yang diserap oleh R ini maksimum. Ya. Oke. Jadi kita ingin melihat berapakah nilai R ini agar daya yang diserap oleh resistor ini bernilai maksimum. Sementara kita diinformasikan, ya, anggap kita sudah tahu nilai GG-nya adalah E, hambatan dalamnya adalah R. Itu yang diketahui, ya. Nah, prinsipnya bahwa karena adalah rangkaian yang tertutup, ya, berarti nanti akan muncul arus keluar dari kutub positif. Nah, arus ke sini. Oke. Arus I. Nah, daya pada R ini kan, nah, sesuai dengan rumus ini kan, ya, nih, adalah I kuadrat kali R, ya. I-nya sendiri adalah dicari dari rumus ini. Nah, ya. Jadi P kita dapatkan dulu bahwa P sebagai fungsi R nantinya, ya. P adalah I kuadrat dikalikan dengan R, I-nya sendiri adalah E dibagi dengan R besar ditambah dengan R kecil, kita kuadratkan, kalikan dengan R. Atau kita dapatkan ini E kuadrat kali R dibagi dengan R tambah R dikuadratkan. Oke. Baik. Nah, karena R-nya, R besar ini berubah-ubah nilainya, maka otomatis daya juga berubah-ubah. Jadi daya merupakan fungsi dari nilai resistor R ini. Ya. Nah, karena merupakan fungsi, maka dia berarti berubah-ubah, dan kita ingin lihat nilai maksimumnya. Dengan menggunakan bantuan matematik, bahwa untuk mendapatkan nilai maksimum atau minimum, kita bisa menggunakan konsep turunan, kan, ya.
kita dapatkan dulu turunannya, turunan ya. Kita dapatkan apa disebut dengan, kalau dalam bahasa matematika adalah titik stasioner ya. Titik stasioner. Ya, ini titik di mana turunannya terhadap variabel R ini dpdr berarti sama dengan 0 ya. Jadi titik stasioner titik di mana titik R sedemikian rupa sehingga dpdr sama dengan 0. Jadi kita mulai dari sini. Jadi kita turunkan ini. Nah, kita turunkan terhadap R ya. Variabelnya R. Maka ini merupakan hasil bagi. Nah, ingat juga di matematika ya. Kalau ini bisa kita bayangkan apa namanya? Seperti U per V. Dan bagaimana turunannya? Bahwa ingat U per V kalau kita turunkan itu kan sama dengan U aksen kali V dikurangi U dikali V aksen dibagi dengan V kuadrat. Oke. Dengan demikian kita dapatkan bahwa dpdr berarti dpdr turunkan U-nya ya. U aksen turunannya ini ada apa? Turunan dari R kan 1 kan ya, berarti E kuadrat turunnya. E kuadrat dikalikan dengan V, berarti E kuadrat dikalikan dengan R besar ditambah dengan R kecil pangkat 2, dikurangi U kali V aksen, U-nya adalah ini, berarti E kuadrat dikalikan dengan R, dikalikan turunan dari ini. Nah ini kan turunannya, nah ini pakai aturan nanti ya, 2-nya pindah ke depan, berarti dikalikan, ini dikalikan dengan 2, dikalikan dengan R besar ditambah dengan R kecil, dikalikan dengan turunan dari R ini. 1 ya, dikalikan 1, berarti menggunakan aturan rantai ya ini ya. Oke. Dibagi dengan, ini kita kuadratkan, berarti R besar ditambah dengan R kecil, sudah kuadrat, kita kuadratkan lagi, berarti jadi pangkat 4. Ini harus sama dengan 0. Nah, yang menjadi perhatian kita ya adalah bagian atasnya saja, karena kan nilai ini akan 0 kalau bagian atasnya atau pembilangnya 0 gitu. Kalau ini kan sudah tidak mungkin 0 ini ya. Ini nilainya pasti ada positif. Jadi akan sama dengan 0 dpdr kalau bagian atasnya 0 ya. Sehingga kita akan dapatkan E kuadrat kali R plus R dikuadratkan ya, kita tulis lagi nih ya. Jadi E kuadrat dikali R ditambah dengan R dikuadratkan dikurang dikurang ya. Tadi muncul apa? Ada 2E kuadrat R kali R plus R ya. 2 kali E kuadrat R dikalikan dengan R plus R. Ini harus sama dengan 0. Nah, karena faktor E-nya sama ada nih, kita boleh keluarkan. Kita bisa buat gini ya. Jadi ini berarti kita keluarkan ya. E kuadrat kali, di sini kan ada E kuadrat kali R plus R. R plus R. Nah, gini ya. Yang ini kan tinggal muncul R ditambah dengan R ya. Jadi E kuadrat kali R plus R dikalikan dengan R plus R kan ini tidak lain. Nah, yang ini tinggal terisi apa? 2R ya. 2R. Sama dengan 0. Karena ini tidak 0 ya, maka berarti kita dapatkan bahwa R ditambah dengan R kecil dikurangi dengan 2R sama dengan 0. Ini kurangi ini kan jadi min R kan ya. Sehingga dapatlah R sama dengan R. Jadi ternyata bahwa apa namanya? Daya pada R ini akan maksimum ketika nilai R-nya tepat sama dengan hambatan dalamnya atau resistansi internal ya. Oke, karena kita hanya haruslah sampai apa namanya? Menentukan daya nilai R saja ya. Jadi PR maksimum ya. Jadi ya
daya pada R maksimum ketika R sama dengan R. Nah, kalau kita ingin dapatkan dengan nilainya ya, dengan nilai daya maksimum, P max gitu ya, itu sama saja dengan kita masukkan ya ke rumus yang tadi nih, ke sini. Kita ganti R-nya dengan apa? R kecil ya, berarti E kuadrat kali R ya. E kuadrat dikalikan dengan, oke, 1 saja dulu ya. Ini berarti R plus R pangkat 2, berarti E kuadrat dikalikan dengan R dibagi dengan, jadi 2R dikuadratkan. Berarti sama dengan apa nih? Ini kan jadi 4R kuadrat ya. Nah, yang R ini dibagi dengan R kuadrat, kan jadi tinggal R di bawah ya. Berarti 1/4 gitu kan. 1/4 E kuadrat per R. Ya. Jadi ternyata daya maksimumnya nilainya adalah ini. Ya. 1/4 E kuadrat per R. Dan kalau nilai sekarang, kalau seandainya hambatan dalamnya atau resistansinya itu berubah, maka kita lihat daya ini berbanding terbalik dengan resistansi internal. Ya. Baik, ini saja dulu sebagai contoh ya. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.